Selamat bertemu kembali saudara, teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus di hari ini, di pagi hari ini ya. Kembali, sudahkah Anda mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini? Sudahkah Anda berterima kasih dan menikmati Tuhan sendiri untuk memulai hari-hari Anda, untuk memulai hari ini? Ya. Kalau belum, saya mengajak Anda untuk menikmati Tuhan. Salah satunya dengan menikmati firman Tuhan itu sendiri. Jangan lupakan Tuhan di awal hari, di pertengahan hari, bahkan di akhir hari. Agar Anda juga dengan kerinduan menikmati Tuhan, dengan kesungguhan dan kemauan untuk menikmati Tuhan, Anda akan melakukan apa yang Tuhan juga ajarkan, yaitu menikmati firman Tuhan, mengundang Tuhan untuk bekerja dan berkuasa memimpin kehidupan saya dan Anda. Dan percayalah saudara, Anda akan mengalami perubahan hidup. Ya. Dari minggu, dari bulan, dari ke tahun, ya, kalau Anda tinggal bersama keluarga Anda seharusnya melihat pertumbuhan kekudusan, pertumbuhan kebenaran di dalam Tuhan. Ya, kalau tidak saudara, Anda sebetulnya masih menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Saya mau membaca dari Yesaya pasal pertama, mulai dengan ayat ke-10 yang demikian bunyinya. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Ya, bukannya korban itu baik, tetapi di sini kita membaca untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Kalau Anda perhatikan yang dipersembahkan oleh manusia ini saudara, persembahan itu adalah persembahan yang termasuk kategori yang sangat baik ya, binatang-binatang seperti itu. Tetapi Tuhan sendiri berkata apa? Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Ya. Kalau saya dan Anda datang beribadah kepada Tuhan, siapa yang menuntut? Istilahnya begitu saudara ya. Sampai di mana tadi? Bahwa apabila kamu datang untuk menghadap hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Ayat 12. Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, ya. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik,
Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Perhatikan ayat ke-18, saudara, indah sekali. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Firman Allah melalui Nabi Yesaya, saudara, yang sudah dituliskan sekitar 2600 tahun yang lalu, masih berbicara kepada saya dan masih berbicara kepada Anda saat ini. Siapa yang menuntut saya dan Anda untuk datang beribadah? Ibadah saya dan Anda kepada Tuhan, kepada Allah, itu adalah ketaatan kita, kesadaran kita, jikalau kita memerlukan Tuhan, kalau kita memerlukan Allah. Tetapi banyak manusia terjebak. Mereka membungkus diri mereka dengan tradisi peribadahan. Mereka rajin beribadah, mereka rajin mempersembahkan persembahan, bahkan persembahannya pun bukan persembahan yang sembarangan, persembahan yang sangat berharga di mata manusia. Tetapi persembahan itu tidak menjadi berharga sama sekali di mata Tuhan, bahkan menjadi kejijikan di mata Tuhan. Karena apa? Itu semua hanya kebaikan yang membungkus kejahatan. Itu semua hanya kebaikan, hanya drama. Kebaikan yang membungkus kegelapan di dalam diri manusia itu. Tuhan tidak menghendaki demikian, saudara. Tuhan tidak menghendaki saya dan Anda untuk beribadah, tetapi tetap tinggal di dalam dosa. Apa yang kita persembahkan, apa yang Anda persembahkan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan Tuhan sendiri melihatnya jadi tidak suka. Itu adalah kepalsuan. Itu adalah kesalahan yang juga diajarkan oleh para pemimpin agama sendiri. Para pendeta, para pastor, para majelis, para pengurus. Ya. Anda sebutkan deh ya. Mengapa saya sering menyebutkan hamba Tuhan, pendeta, ya, pastor, majelis, pengurus, guru sekolah minggu dan sebagainya? Karena mereka sama, saudara, sama. Mereka sama. Mereka adalah manusia. Tanpa mereka mau taat kepada Allah, kepada firman-Nya dan mempraktekkan jabatan mereka, tidak ada gunanya sebetulnya. Jabatan mereka salah gunakan. Jabatan mereka sangat sayang. Ya, sangat sayang. Sebetulnya itu bisa mereka gunakan untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi justru malah menjadi sampah yang kotor di dalam diri mereka, di dalam kelompok mereka, menjadi kotor, mengotori nama Tuhan, saudara. Tetapi perhatikan baik-baik ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negerimu. Kalau saya dan Anda mau berperkara dengan Tuhan, tentunya saudara, kita berperkara dengan Tuhan tidak menantang Tuhan, tidak akan menang. Artinya, mari kita berperkara, mari kita taat. Mari kita terima undangan Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, yang mau mengampuni saya dan Anda. Tidak ada dosa manusia, ya,
sehitam apapun, semerah apapun yang tidak bisa diampuni Tuhan. Hanya maukah Anda datang? Hanya satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Hanya satu dosa yang akan membuat manusia itu akhirnya tidak masuk surga, saudara. Yaitu menolak pekerjaan Roh Kudus untuk taat kepada Allah. Diselamatkan di dalam penebusan anak domba Allah. Yang Allah sendiri sudah sediakan, yang Allah sendiri sudah janjikan, yang Allah sendiri sudah tunaikan di dalam diri Yesus Kristus. Disitulah saudara, keselamatan itu telah tersedia. Disitulah saudara, tantangan Tuhan bagi manusia, tantangan yang baik, agar manusia mau diselamatkan oleh Allah dan tidak terjebak dengan apa yang disebut agama. Agama hanya membungkus luarnya, tetapi di dalam roh manusia itu sendiri masih mati. Agama banyak mengajarkan kebaikan. Agama banyak menjadi bagian yang baik di dalam masyarakat. Tetapi kalau hanya sebatas agama, saudara, jiwa Anda masih mati dan menderita. Hanya di dalam Yesus Kristus itu, jiwa Anda, roh Anda, bisa dipulihkan dan mendapat kehidupan. Satu bagian ayat Alkitab lain yang saya mau baca dari Yohanes 3, mulai dengan ayat 14, demikian bunyinya saudara. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, ya. Anda banyak mendengar nama Musa, ya, sebutan Musa. Nama Musa tidak asing lagi. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu anak manusia itu sendiri, beroleh hidup yang kekal. Siapa dia, saudara? Yesus. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang dikenal dengan nama Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada anaknya Yesus, orang itu tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, orang itu telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Orang itu sudah berada di bawah hukuman karena dosanya sendiri. Dosanya telah menghukum dirinya sendiri, saudara. Dan inilah hukuman itu, ayat 19. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yesus itulah terang dunia. Yesus itulah, saudara, Allah yang menjadi manusia untuk menolong manusia sendiri yang telah terjebak di dalam dosanya, yang telah terjebak di dalam kegelapan. Kalau Anda percaya kepada Yesus Kristus, Anda akan bertemu dengan terang itu, dan hidup Anda akan tersinari oleh terang. Jadi saudara, panggilan undangan oleh Allah bagi manusia, agar manusia mau diampuni dosanya oleh Allah sendiri. Dosa semerah apapun, segelap apapun akan dijadikan putih. Karena Yesus adalah anak domba Allah yang sempurna, yang hanya di dalam Dia dosa manusia bisa terampuni. Yesus itu adalah persembahan yang sempurna. Hanya persembahan yang sempurna yang bisa diterima oleh Allah yang sempurna. Persembahan manusia sebaik apapun tidak akan pernah sempurna, saudara. Terimalah. Jangan Anda menghukum diri Anda sendiri, karena Anda menolak kasih, kebaikan, kemurahan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dosa Anda. Dan bagi Anda, bagi saya, saudara, yang sudah berada di dalam Yesus, biarlah terang itu, kebenaran itu, kekudusan itu menjadi ciri-ciri utama di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Nikmatilah kekristenan Anda, nikmatilah Yesus Anda,
Dan kalau Anda belum mau percaya, temukanlah kebenaran Allah. Di manakah Anda bisa masuk surga, saudara? Di dalam Alkitab ini saudara, Anda bisa buka, bahkan Anda bisa coret-coret, Anda bisa sobek-sobek untuk menemukan kebenarannya, saudara. Anda tidak akan kualat, ya. Anda tidak akan kualat nyobek-nyobek, nyoret-nyoret ini guna mencari kebenaran. Lakukan itu. Karena Allah tidak tinggal di dalam buku ini. Buku ini mati, tetapi buku ini akan menjadi hidup jikalau Anda bertemu dengan kebenaran Allah. Amin.